Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Anyway, ini video pertama gua ya. Harap maklumin aja kalau ada salah-salah kata karena ya namanya juga video pertama ya kan. Oke, langsung aja. Di kesempatan kali ini gua bakalan ngebahas salah satu film action bertemakan balas dendam epic. Rating dari gua pribadi 9/10 lah, dengan judul The Miracles, yang artinya tanpa ampun. Dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh beberapa aktor Korea keren, dan salah satunya ada si Yim Siwan. Ya, dia salah satu pemeran di film Squid Game, dan masih banyak lagi aktor-aktor kece di dalam film ini. Sesuai dengan judulnya, film ini berkisah tentang balas dendam dari seorang napi atas pembunuhan yang dilakukan oleh napi lain kepada ibu kandungnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan kepada dua orang bapak-bapak, kita panggil aja si Gondrong dan juga si Jabrik, yang sedang menyantap hidangan seafood sambil memandangi lautan lepas di depannya. 우리 고상무님 멸치는 드시잖아. 그래갖고 나는 작업할 때도 우리 고상무님은 Namun aneh, si Gondrong sama sekali tidak menyantap makanan tersebut dengan alasan dia merasa bersalah apabila memakan ikan, sebab ketika dimakan ikan tersebut matanya melotot. Dan tiba-tiba tidak lama setelah berbincang-bincang inilah yang terjadi. 무슨 소리 하는 거야? Ternyata si Gondrong merupakan seorang polisi yang sedang menargetkan si Jabrik karena diketahui Jabrik merupakan pengedar narkoba jenis meth yang dia selundupkan di dalam ikan. Film kini berpindah ke sebuah lapas di daerah Gyeonggi. Di sana kita diperlihatkan kepada seorang pria jago gelut alias pria jago berantem bernama Han. Dia sedang menonton pertarungan antara napi lain. Ketika si gendut ini berhasil mengalahkan lawannya, tiba-tiba ada seorang pria cungkring nan culun bernama Hyun Soo langsung menantang si gendut untuk duel dengan dirinya. 너 주먹으로 쳤지 씨발놈아. 씨발. Seketika semua orang pun melongo seada-adanya ketika melihat si culun ini berhasil mengalahkan si gendut beserta semua anak buahnya pakai tangan kosong guys. Hal ini pun membuat keadaan penjara kacau. Untungnya Hyun Soo keburu dipisahkan oleh sipir. Setelah insiden tersebut, Hyun Soo langsung dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di sana, Han mengajaknya sedikit berkenalan dengan berkata bahwa di dalam penjara ini ada dua tipe napi. Yang pertama, napi yang tidak boleh disentuh, dan yang kedua, ada napi yang boleh disentuh. Ketika Hyun Soo bertanya, "Kau pilih yang mana?" Han menjawab bahwa dialah yang membuat semua aturan di sini. Seketika setelah pertemuan ini berlangsung, hubungan mereka menjadi akrab seolah mereka sudah ditakdirkan untuk berteman. Esok harinya Hyun Soo didatangi oleh napi lain dengan berkata bahwa Han ternyata merupakan seorang kepala gangster di dalam penjara tersebut. Dia sangat ditakuti oleh semua napi karena selain jago gelut, di luar sana Han juga penggerak dari sindikat narkoba kelas kakap. Dia menjual meth, sabui-sabui, dan obat-obatan terlarang. 홍에 갈라지듯이 쫙 갈라지는 거지. 자, 잔들 채우고. Beberapa hari kemudian penjara ini pun kedatangan napi yang lain yang lebih berbahaya dari Han. Dia bernama Kim. Hal ini membuat semua napi tunduk kepada dirinya ketika mereka mendengar nama Kim.
Desas-desus mengenai Kim langsung seketika sampai ke telinga Han. Dia lalu mendatangi Kim untuk mengajak kerjasama jual beli rokok di dalam penjara. Namun dengan sombongnya, Kim langsung menolak mentah-mentah, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Tidak lama kemudian teman Han datang dengan mengabarkan bahwa anggotanya telah mati dihajar sipir. Ini bisa disimpulkan bahwa sipir telah bersekutu dengan Kim. 이번 달에 일시점검 있는 거 몰라? Han yang emosi lalu memarahi sipir, namun hal ini malah membuat dirinya dimasukkan ke dalam sel isolasi. 새끼가 먹방으로 보내? 2 hari kemudian Han bebas dari isolasi. Namun ketika dia mau pergi, tiba-tiba anak buah Kim datang untuk membunuhnya. Untung dengan gercep Hyun-soo menolong Han, dan kalau bukan karena Hyun-soo, Han sudah mati. 목숨값이 겨우 담배 함부로예요? Di ruangan sel, Han bertanya kepada Hyun-soo, "Kenapa kau rela membantuku?" Hyun-soo menjawab bahwa pepatah dari sang ibu tercinta yang berkata, "Kita diharuskan menolong atau berbuat baik kepada siapapun termasuk kepada penjahat sekalipun." Setelah mendengar betapa baiknya Hyun-soo, entah kenapa Han memutuskan untuk balas dendam kepada Kim, dan malam harinya Kim pun diikat sambil disiksa habis-habisan. 나는 밤마다 주먹으로 울었다. 장풍도 쏘고 그러는 줄 알았다니까? Han dengan sadis mengguyurkan minyak panas bekas daging kepada Kim sambil bertanya siapakah orang yang telah menyuruhnya untuk melakukan semua ini. Namun Kim tetap tidak buka mulut. 왜 굳이 나를 잡으려고 하는 거요? 대답이 틀렸습니다. Karena tidak sanggup disiksa, akhirnya anak buahnya pun ikut buka mulut dengan berkata bahwa mereka diperintahkan oleh Man Choi, yaitu bos besar dari Han sendiri. Cukup plot twist, bukan? Man Choi ingin sekali melenyapkan Han karena dinilai kinerjanya sekarang kurang bagus. Mendengar pengkhianatan tersebut, Han langsung emosi. Dia lalu meluapkan semua emosinya ini kepada Kim dengan cara mengguyur kepala Kim pakai minyak panas. Nah, FYI dulu teman-teman, kalau kalian nanya, "Bang, siapa sih Hyun-soo itu? Kenapa kok orang seculun ini dia bisa dipenjara?" Jadi guys, ternyata dia bukan orang culun biasa. Dia merupakan seorang polisi yang sedang menyamar sebagai narapidana untuk bisa mendekati Han. Yang pastinya Han punya koneksi kepada bos besarnya, yaitu si Man Choi. Hyun-soo sendiri diperintahkan oleh atasannya yang gila kerja bernama Inspektur Cheon. Dengan imbalan, Cheon akan memberikan donor jantung kepada ibu Hyun-soo yang sedang sakit parah. Apabila Hyun-soo berhasil menangkap Han dan juga Man Choi, maka ibunya akan selamat. Nah, sekarang kita lanjut, siapa sih Man Choi itu? Jadi Man Choi itu merupakan seorang bandar narkoba kelas kakap yang sama sekali tidak takut oleh polisi. Yang pastinya dia sudah menyogok para sipir dan juga polisi korup untuk bisnis haram tersebut. Selain itu, dia juga mafia kelas kakap yang bergabung dengan sindikat dari Rusia. Jadi bisa dibilang si Man Choi ini bukan orang biasa lah ya. 시발 일단 대나무만 다 내리고 이게 효과가 있나 없나 한번 먹어라 보자. Oke, kita balik lagi ke Hyun-soo. Seiring waktu, hubungan di antara Hyun-soo dan Han kini semakin erat, guys. 가족 애라는 것도 몰라요, 형은? 밖에 나가면 거기나 들어가야 되겠다. Singkat waktu di dalam penjara, Han kemudian didatangi oleh sepupunya bernama Byung-ab, yang mana si Byung-ab ini juga pernah dipenjara. Mengetahui bahwa Han sudah dikhianati oleh bosnya sendiri, Byung-ab menawarkan diri untuk segera membunuh Man Choi. 야 봐봐. 어? 씨발 냉면은 평양냉면인데. 아 나 노인네 따까리나. Di sisi lain terlihat Hyun-soo sangat bahagia karena kini ibunya di rumah tampak bisa diselamatkan dari penyakit jantungnya. Namun sang ibu di rumah ketika dia sedang menelepon orang lain dan tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dia jatuh dan bersimbah darah.
Kabar kematian itu pun sampai ke telinga Hyun-soo. Bagaimana tidak sedih Hyun-soo yang tadinya berharap sang ibu tercinta sembuh, kini malah tewas secara mengenaskan. Hal ini tentunya membuat Hyun-soo runtuh dalam kegilaan. Han sebagai sahabat dekat melihat Hyun-soo seperti itu, tentunya dia sangat iba. 나 없으면 우리 엄마 장례치를 사람이 없어요. Hyun-soo kemudian meminta kepada si inspektur untuk mengeluarkan dirinya dari penjara sementara waktu untuk sekedar memberikan penghormatan kepada sang ibu tercinta. Namun si bebel inspektur yang gila kerja ini malah tidak memberikan waktu kepada Hyun-soo. Dia berpikir bila mana Hyun-soo keluar takutnya penyamarannya itu malah ketahuan. Namun untungnya kepala penjara memberikan waktu kepada Hyun-soo untuk datang ke pemakaman sang ibu dengan keadaan tangan yang terborgol. Kepala penjara juga menyerahkan tempat alamat pemakaman ibunya sekaligus memberitahukan bahwa semua biaya sudah ditanggung oleh Han, yaitu sahabatnya. Kembali ke penjara, Han langsung menghampirinya. Di situ dia bercerita bahwa sejak dulu dia pun sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang tewas secara mengenaskan. 집에서 식구들끼리 밥을 먹는데 목구멍 손가락을 쑤셔가지고 다 토해냈어. 미안해요. 나는 Sebetulnya Han tidak mudah percaya kepada orang lain termasuk kepada Hyun-soo sebab ucapan manusia sangatlah susah dipegang. Di situ juga Han berkata, janganlah engkau percaya kepada siapapun meskipun kepada orang tua sendiri. Di momen ini Han sudah tidak bisa menahan diri mengingat sahabatnya sudah dikhianati oleh atasannya sendiri. Sampai pada akhirnya dia pun berkata jujur kepada Han bahwa dirinya merupakan seorang polisi yang sedang menyamar. 나 경찰이야. Waktu pun berlalu, kini Han sudah bebas hingga tibalah waktu di mana Hyun-soo juga bebas. Setelah keluar dari penjara, terlihat Han sudah menjemputnya sambil dikawal oleh beberapa mafia lainnya. 내 건데? Di luar penjara, Han lalu memperkenalkan Hyun-soo kepada bos besarnya yaitu si Man-choi. Kemudian diperkenalkannya lagi kepada sepupunya yaitu Byung-ab. Namun di lain sisi seperti yang kita ketahui bahwa si bos besar ini sudah tidak suka kepada Han. Dia kemudian memberitahu Byung-ab untuk segera melenyapkan Han setelah transaksi besar datang. 주인을 어떻게 해야 되겠니? 저렇게 놔뒀다간 언젠간 물기도 있어. 동날새로 잡자. Hyun-soo kemudian mendatangi Kapten Choi. FYI, dia merupakan saingan dari Kapten Man-choi. Pada saat itu rencananya mereka akan bekerja sama. Namun di lain sisi, Hyun-soo sudah dipasang alat pelacak di jam tangannya oleh atasannya. Sampai pada akhirnya perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. 고병철이 수출입 관련 서류에 회장님께서 마지막으로 제안드리는 겁니다. 딸내미처럼 생겨나가. Sementara itu Han yang sedang menunggu di luar baru mengetahui di dalam sedang ada keributan tanpa mengetahui bahwa Hyun-soo masih diincar oleh dengan Mengetahui bahwa jam tangan miliknya telah disadap, Hyun-soo kemudian menghancurkan jam tangan tersebut. Ini dia lakukan karena setelah pertarungan tadi bakalan ada transaksi yang lebih besar bersama pemasok narkoba dari Rusia. 여기 재밌지?
Di luar bar, tiba-tiba ada seorang pria yang menarik Hyun-soo ke sudut dengan memberikan jam tangan baru yang sudah dipasangi oleh penyadap. Namun ketika mereka berbicara, Han keluar dan melihatnya. Dengan cepat dia pun langsung menghajar pria tersebut. Kenyataannya di balik semua ini, Hyun-soo dan Han punya rencana gila dan mempunyai kesepakatan berdua. Dengan kata lain, Hyun-soo kini masih seorang polisi namun di bawah kendali si Han. Namun, Han masih belum sepenuhnya mempercayai Hyun-soo karena dia mengira tadi dia sudah kong kali kong sama si pria jam tangan. Setelah itu Han membawa Hyun-soo ke sebuah tempat. Di situ dia bercerita bahwa dari dulu dia sudah beberapa kali dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Karena itulah dia jadi sangat susah percaya kepada orang lain. Mendengar hal tersebut, Hyun-soo sama sekali tidak memaksa Han untuk mempercayainya, melainkan dia mengatakan bahwa dia yang akan percaya kepada Han. Perkataan itu pun membuat Han hatinya sangat berat. 아유, 여기 참 후지다. 출세. Di tempat lain, Hyungab tiba-tiba melontarkan pertanyaan aneh mengenai bagaimana Han bisa merekrut seorang polisi. Namun ternyata Han sudah mengetahuinya dari awal bahwa Hyun-soo adalah polisi. Dia sengaja tidak membunuh Hyun-soo, melainkan malah menyewa orang lain untuk membunuh ibunya Hyun-soo. Waduh. Gila sih, dia lalu memanipulasi semuanya seolah-olah dia adalah sahabat yang baik yang ada ketika Hyun-soo sedih setelah kematian ibunya, tanpa diketahui bahwa dialah yang sudah membunuh ibu kandung Hyun-soo. 너랑 나 같은 새끼는 Pada suatu hari ketika Hyun-soo sedang jarah ke makam ibunya, dia tiba-tiba diculik entah oleh siapa. Namun ternyata penculiknya itu yaitu si inspektur. Kedatangan inspektur hanya ingin Hyun-soo balik lagi ke polisi. Hyun-soo bertanya apakah dalang pembunuhan ibunya sudah ditemukan. Namun ternyata ada plot twist lagi di sini guys. Para polisi goblok ini pun sudah tahu siapa pembunuhnya, yaitu sahabat dekat Hyun-soo sendiri. Namun mereka sengaja tidak memberitahu Hyun-soo. Hal itu dikarenakan bila mana Hyun-soo mengetahui dari awal, maka misi rahasia untuk menangkap Han dan juga bosnya yaitu si Man-choi akan gagal. 잘못이 드러나기 전까진 아무도 잘못한 게 아니야. 어설픈 죄책감 같은 건 애초에 키우지 마. Akhirnya pada suatu hari waktu transaksi besar-besaran pun terjadi. Dikarenakan Hyun-soo sangat marah setelah dikhianati oleh Han, dia pun langsung memberitahukan lokasi transaksi gila tersebut, yakni di sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Benar saja, ketika mereka hendak akan transaksi, tiba-tiba polisi pun muncul di mana-mana mengepung mereka. Kali ini tim polisi tampak sangat serius. Mereka benar-benar akan menghabisi Han dan juga atasannya. 안녕 얘들아. 무릎 안 꿇고 이 씨발놈들아. Inspektur pun dengan rasa percaya diri membuka kotak yang ada di depannya. Namun isi dari kotak tersebut jreng cuman mainan anak kecil guys. Dikarenakan lagi-lagi tidak ada bukti, inspektur pun membiarkan mereka semua pergi. Ternyata bisnis itu dilakukan dari bawah laut. 머리가 좋은 것 같아. 젊어서 그런가? За ваш бизнес, господин Го. Di kapal pesiar terlihat Han dan juga Man-choi sedang minum-minum. Namun Han menolak minuman tersebut sambil berkata, "Aku tidak mau minum bersama dengan orang mati." Setelah itu dia pun menembaknya. Alasan Han menembak si Man-choi alias atasannya ini yakni karena dia sudah tahu bahwa si bos ini mau membunuhnya. Maka dari itu ketimbang dibunuh duluan ya kan, mendingan langsung ngebunuh aja. 야마.
Di tempat lain, inspektur yang takut apabila Hyun-soo bergabung dengan Han, dia pun kemudian mengajak Hyun-soo untuk berbicara empat mata. Di situ secara terang-terangan, inspektur memberitahu dan memberikan foto mayat si ibu yang sudah tewas kemarin dengan penjelasan bahwa pembunuhnya adalah Han. Bak tertimpa batu dan kesambet petir, Hyun-soo kaget bukan main karena ternyata pembunuh ibunya adalah sahabatnya sendiri. Hyun-soo lalu mengajak Han untuk bertemu di sebuah tempat. 이렇게 빨리 연락해도 돼? 누가 나 찌른 것 같아. 내일 안으로 영장 나와서 압수수색 들어간대요. Malam harinya Han sempat mengajak Byung-ngab ke kantornya. Terlepas benar atau tidak si Byung-ngab ini pengkhianat, tapi daripada mengambil resiko, Han pun langsung membunuhnya. Shh, bentok. 너 이러면 안 돼. 정신 차려! Di tempat seperti biasa, mereka berdua pun ketemu. Di situ Han dan Hyun-soo sudah tidak mau ada yang ditutup-tutupi. Terlebih Han juga tahu bahwa di luar tempat itu sudah banyak polisi. Hyun-soo langsung to the point dan bertanya kepada Han, "Kau membunuh ibuku?" Namun tanpa rasa bersalah sedikit pun, Han langsung mendodongkan senjata kepadanya. 잠모에 씌었나 보다. 그게 맞아. Tidak lama kemudian polisi pun berhasil menggerebek tempat tersebut. Namun di sana hanya ada Hyun-soo dan Han sambil bersembunyi lalu menembak mati semua polisi itu. Setelah semuanya mati, tetap saja Han tidak bisa menembak mati Hyun-soo. Mungkin dia sudah benar-benar sayang atau dia sudah lelah hidup dengan kepalsuan. Ketika Han sedang pergi, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh si inspektur. Ketika inspektur akan memberikan pertolongan pertama, Hyun-soo datang dengan membunuh si inspektur 현수야 잠깐. dan lanjut menembak mati si Han, lalu bagian mulutnya dibekap sampai kehabisan napas. Tamat, ending yang benar-benar mind blowing guys. Nah itu dia sedikit film kali ini. Gimana nih menurut kalian semua? Dan sedikit pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah kebenaran terkadang selalu bersembunyi di balik kebohongan yang panjang, dan pengkhianatan seringkali datang dari orang yang sangat dekat dari kita. Namun pada akhirnya setiap kebohongan lama-kelamaan akan terbongkar bak bangkai yang lama-kelamaan akan tercium oleh orang lain, dan kejahatan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sekian dari saya Bang Riz unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.